Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan WH Podcast, dan pada kesempatan hari ini kita ditemani oleh Ustadz Abdul Manan, ya, bahwa beliau adalah seorang qori nasional dan juga internasional, di mana pada tahun 2019 beliau pernah mengikuti MTQ di Maroko, kemudian tahun 2020 di Mesir, dan 2021 mengikuti MTQ di Qatar, ya. Ini luar biasa prestasi yang beliau sudah raih, dan hari ini kita akan mencoba untuk mendengarkan, ya, suara merdu beliau, dan saya akan coba menanyakan surat dan ayat yang saya akan minta beliau untuk membacakan, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Abdul Manan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan juga kemarin beliau baru mengikuti MTQ nasional, ya. Iya. Di Kalimantan Selatan, MTQ yang ke-29. Iya, betul. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu terus berprestasi dan bisa meningkatkan kemampuannya, ya. Siap. Dalam bidang membaca Quran. Dan insya Allah nanti beberapa minggu lagi juga akan mengikuti MTQ, ya, untuk tingkat Provinsi Lampung. Luar biasa. Ya, baik, Ustadz Abdul Manan, kita sedikit berbincang, ya, mengenai pengalaman dan juga prestasi yang saat ini sudah diraih. Bagaimana sih awalnya, ya, ketika belajar gitu, ya. Kemudian bagaimana motivasi dan juga semangatnya sehingga bisa mencapai prestasi yang sampai saat ini sudah diraih. Silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman sudah mengundang saya di podcast ini. Motivasi saya dulu waktu kecil, saya emang dahulu itu sering omong kasarnya sering dihina, karena kamu nggak punya bakat nih. Dibully mungkin ya. Dibully. Bahasa sekarang dibully ya. Jadi dari hinaan itu saya terus bangkit. Seperti apa bentuk bulinya itu? Seperti suara kamu kayak kurang pas nih. Suara kamu nggak bakalan bisa seperti ini. Jadi dari hinaan itu motivasi saya untuk bisa lebih maju lagi, seperti itu. Kemudian rahasia saya bisa sampai sekarang ini, waktu saya di pesantren, saya banyak mempelajari bidang-bidang lagu, termasuk lagu tilawah, termasuk intonasi nadanya. Kemudian oleh kiai saya, guru saya dikenalkan oleh lagu-lagu Masyaikh dari Mesir. Jadi beliau tuh waktu mengajarkan saya di pesantren tentang tilawah Al-Quran tuh, beliau berkata seperti ini: kalau ingin menjadi qori yang profesional, qori yang bisa membacanya dengan baik dan bagus, kamu harus menirukan langsung dari gudangnya. Maksudnya dari gudang itu dari gurunya langsung dari gurunya, kemudian dari masyaikh yang di Mesir itu, seperti itu. Jadi kalau diibaratkan seperti ini, contohnya Ustaz Salman berniaga, berjualan, saya juga berjualan. Ustaz Salman mengambil barang tersebut di warung yang sangat besar, sedangkan saya mengambil barangnya untuk saya jual di warung kecil, ya. Nah, jadi menurut Ustaz yang bakalan sukses, saya atau Ustadz? Ya, yang mengambil di tentu yang mengambil di gudang besar, ya, itu diibaratkan seperti itu. Jadi logikanya bisa seperti itu. Ya, jadi qori itu kalau ingin dia membacanya bagus dan ahsan, dia harus menirukan qori yang langsung dari gudangnya, itu dari Mesir gitu. Ya. Itu rahasia saya sih. Oke. Kalau saat ini siapa qori yang menjadi idola dari Ustadz Abdul Manan sendiri? Kalau saat ini saya masih tetap produktif kepada Syekh Mahmud Syahad. Masya Allah. Dulu waktu masih kecil, masih usia SMP, sebelum suara saya
beralih seperti maksudnya beralih pubertas ya. Puber ya, perubahan suara ya. Saya dulu produktifnya kepada Syekh Mustafa Ismail. Tapi karena saya menyesuaikan suara saya yang ala kadarnya sekarang ini, jadi saya beralih ke Syekh Mahmud Sahad. Tapi tidak menutup kemungkinan saya melupakan Syekh Mustafa Ismail. Tidak. Luar biasa Gitu. ya. Jadi saya mempelajari semua Syekh Mustafa Ismail, Syekh Ahmad Nuaina, kemudian para masyayikh yang lainnya seperti Syekh Mutawalli dan lainnya. Gitu. Luar biasa. Memang banyak ya syekh-syekh yang Banyak. Dari Mesir itu yang menginspirasi qori-qori di Indonesia ya. Banyak. Terkait dengan vokal, suara, kemudian juga dengan variasi-variasi yang luar sekali, biasa banyak. ya. Contohnya qori-qori yang terkenal di Indonesia ini, Ustaz. Seperti contohnya Ustadz Siddiq Mulyana, Ustadz Salman Amrillah. Itu mereka punya tipe kal suaranya masing-masing, tergantung dengan apa yang mereka anut ya, apa yang mereka ikuti. Jadi sesuai dengan kapasitas kemampuan suara mereka ya, gitu. Harus menyesuaikan juga ya. Maka dari itu Syekh Siddiq Mulyana, Ustadz Siddiq Mulyana itu dijulukinya dengan Syekh Ahmad Nuaina Indonesia. Masya Allah. Sedangkan Ustadz Salman Amrillah, Syekh Mahmud Sahadnya Indonesia. Masya seperti Allah. itu. Ya. Kira-kira apa nih target Ustadz Abdul Manan ke depan ya? Karena kan ini momen MTQ terus bergulir dan persiapan dan bagaimana belajarnya ini untuk ada target-target ke depan nggak seperti apa? Target saya sih saya ingin lebih maju lagi, terutama karir saya di bidang musabaqah. Target saya sih itu, cuman berusaha menjadi lebih baik lagi. Ya, artinya terus belajar dan meningkatkan kualitas kemampuan qorinya ya. Dan perlu diketahui juga bahwa Ustadz Abdul Manan saat ini mengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wahidin Halim, membina atau mengajarkan kurang lebih ada 40 santri, dan alhamdulillah ya santri di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Wahidin Halim ini juga banyak yang memiliki potensi dan bakat untuk bidang tilawah dan juga hafiz Qurannya. Ya, ini betul. luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus mengembangkan bakat-bakat santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wahidin Halim. Iya, betul. Baik, saya akan menguji hafalan dan bacaan Ustadz Abdul Manan. Saya akan ambil 3 contoh bacaan. Saya minta nanti untuk melanjutkan bacaan yang akan saya contohkan ya. Yang pertama saya akan mencoba bacakan awal ayatnya, kemudian nanti Ustadz Abdul Manan melanjutkan ya. Siap. Yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni anan nadhirul mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Kama anzalna 'alal muqtasimin الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Ya, baik, itu yang pertama ya. Saya akan coba tes yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Baik, kita akan coba yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha siraja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa Ustaz Abdul Manan ya, dengan bacaan-bacaan yang begitu indah dan juga begitu bagus, tertib, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat generasi muda untuk selalu mencintai Al-Quran, supaya terus belajar membaca Al-Quran dengan baik, yang punya bakat dan potensi bisa dikembangkan untuk menjadi seorang qori dan tidak putus asa ya, betul. Terus belajar dan terus belajar, jangan pernah menyerah ya, dan insya Allah ketika kita berjuang, kita sungguh-sungguh, pasti ada hasil yang bisa kita dapatkan ya. Betul. Tapi tetap bahwa motivasi kita membaca Quran adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah anugerah harus kita syukuri, bahwa potensi-potensi yang ada di tempat kita di Indonesia terutama banyak sekali bakat-bakat yang harus terus kita kembangkan terkait dengan tilawah Al-Quran. Baik Ustadz Abdul Manan, terima kasih atas kesempatannya, sukses selalu dan mudah-mudahan terus meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang dan menjadi qori ya internasional yang terus maju dan bisa bersaing dengan qori-qori internasional yang lain. Ya. Terima kasih. Dan cukup sekian pertemuan kita malam hari ini, pertemuan kita pada hari ini dengan Ustadz Abdul Manan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.